Oke, salam sejahtera untuk petani muda Indonesia. Nama saya Didik dari petani kentang wilayah Dieng khususnya. Untuk wilayah Dieng sendiri, jadi ada beberapa varietas, ada MZ, Granola L, Granola K. Tapi pada umumnya petani Dieng menggunakan varietas yang tahan kepada NSK. Jadi mereka pakai varietas MZ ataupun Granola L yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan NSK. Seperti itu. Petani wilayah Dieng rata-rata sudah dari pembibitan, jadi mereka mengambil sampling terbaik agar benih tersebut terbebas dari virus dan lain sebagainya. Terbaik untuk penanaman kentang biasanya petani Dieng itu mengambil di bulan antara April, Mei sama Juni, itu musim terbaik. Tapi adapun di Dieng itu nggak mengenal musim, jadi hampir setiap bulan di Dieng itu ada yang tanam, ada penyiraman, dan yang panen seperti ada setiap bulan. Jadi bisa dikatakan Dieng itu tidak mengenal musim. Tapi kalau yang terbaik itu di bulan April, Mei, Juni, itu yang terbaik. Ketinggian ideal kentang itu di antara 1400 mdpl sampai ke atas. Semakin tinggi ketinggian semakin baik dan semakin aman untuk resiko serangan hama yang terlalu tinggi. Lahan-lahan di Dieng cukup karena di sini nggak ada kanal khusus, jadi lebih cepat. Jadi seperti biasa pencangkulan untuk tanah itu sendiri wajib, pemakaian dolomit untuk meningkatkan pH tanah, dan fermentasi juga untuk si pupuk kandang itu tersendiri. Seperti biasa harus ada fermentasi supaya menghindari serangan hama patogen di awal penanaman kentang. Nutrisi tanaman kentang ini karena ini menghadapi musim penghujan yang tinggi seperti biasa. Nutrisi NPK itu sangat penting, tapi untuk khusus untuk musim penghujan kita para petani mengurangi unsur nitrogennya. Jadi karena dari curah hujan itu tersendiri sudah banyak mengandung unsur nitrogen. Jadi di awal kita memperkuat untuk fosfatnya seperti itu, dan nutrisi makro dan mikro harus wajib selalu ada. Hanya mengurangi unsur nitrogen yang berlebihan. Jadi untuk interval penyemprotan tanaman kentang itu sendiri untuk musim hujan itu lebih intens dibanding musim kemarau. Jadi kalau musim penghujan itu seminggu di petani Dieng itu bisa sampai 2-3 kali, tergantung tingkat serangan jamur itu sendiri. Dan kadang karena waktu penyemprotan tidak bisa stabil karena curah hujan itu cenderung juga tidak bisa ditebak karena musim. Oke, untuk gulma pada tanaman kentang biasanya petani khususnya wilayah Dieng sudah menggunakan bahan aktif metribuzin sebagai pencegahan terhadap gulma berlebih pada tanaman kentang. Hama dan penyakit pada tanaman kentang sangat banyak, tapi terutama untuk di musim penghujan itu lebih banyak di serangan jamur pada daun dan batang. Itu jadi lebih dominan di musim penghujan. Beda cerita kalau musim kemarau mungkin banyak terjadi serangan ke bercak kering atau bahasa Diengnya trotol atau trentem seperti itu. Dan untuk hama yang menyerang itu sangat banyak. Yang paling susah dikendalikan itu adalah nematoda. Jadi dia menghambat pertumbuhan pada tanaman kentang. Untuk solusinya kita menggunakan berbagai macam, ada beberapa merek dagang dari pestisida
dengan fungsi untuk mencegah jamur pada tanaman kentang itu sendiri, termasuk jamur pada daun dan batang. Seperti itu. Kalau untuk nematoda juga sudah ada sekarang, dari beberapa perusahaan mengeluarkan produksi untuk pencegahan nematoda itu sendiri sudah ada, dan seperti kutu-kutuan juga pasti ada. Jadi solusinya kita memakai fungisida ataupun insektisida secara rutin untuk pencegahan tanaman, untuk pencegahan terhadap serangan tanaman hama ataupun serangan jamur pada tanaman dengan cara aplikasi yang rutin dan intens seperti itu. Tanaman kentang di Dieng untuk varietas granula rata-rata di umur 120 hari. Jadi dimulai dengan tanda-tanda tanaman mulai menguning, tapi menguning tua, bukan menguning karena serangan hama ataupun terkena herbisida. Maksimalkan waktu panen pada saat cuaca terik ataupun menghindari curah hujan tinggi. Jadi kalau biasanya waktu panen dengan curah hujan tinggi akan merusak kualitas dari si kentang itu sendiri, karena daya simpannya akan jadi lebih buruk dibanding dengan memanen saat curah hujan lebih terik seperti itu. Jadi, untuk meningkatkan mutu dan kualitas panen kentang itu sendiri harus dimulai dari pengolahan tanah itu sendiri, wajib. Jadi bagaimana supaya tanah kita itu bagus dan siap untuk menanam kentang. Jangan asal-asalan. Jadi harus kita ketahui berapa pH tanah kita dan seperti apa kualitas bibit yang akan kita tanam. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi kentang nantinya dan seberapa banyak jumlah masalah yang akan masuk ke tanaman kentang kita. Jadi sangat penting terutama di pengolahan tanah, karena itu termasuk kunci dari segala kunci. Ada dari kata Simba itu ada 3 kunci. Jadi ada katanya ada siti, wiji, dan wanci, dan tambah satu lagi teliti, itu wajib. Jadi kuncinya ada 4 itu. 4 kunci sukses untuk menjadi sukses juga. Untuk tanaman kentang secara hidroponik sudah dilakukan untuk pembibitan. Kalau untuk skala jumlah besar atau skala produksi saya kira bisa, tapi mungkin memerlukan biaya yang lebih mahal. Jadi petani lebih konvensional ke lahan, tanam langsung ke lahan seperti itu. Oke. Jadi untuk prospek yang dimaksud adalah untuk komoditi kentang di sini adalah sangat luar biasa, karena sudah menghidupi untuk petani Dieng itu udah puluhan tahun. Jadi mungkin di sini sudah sangat bergantung dengan kentang. Jadi kalau untuk keberlangsungan tanaman kentang itu sangat menjanjikan, dan ke depan mungkin kentang akan jadi lebih komoditi yang lebih tinggi dibanding nasi ataupun yang lain. Jadi rotasi itu sangat penting dalam budidaya tanaman kentang. Jadi seperti pengalaman saya juga, kalau untuk kentang ditanam terus-menerus akan mengurangi hasil. Jadi harus ada rotasi, karena itu berpengaruh ke hasil kembali lagi. Dan rotasi di sini biasanya petani rata-rata menanam varietas atau tanaman kubis ataupun wortel sebagai wahana rotasi untuk tanaman kentang. Jadi efektif kentang di sini hanya 2 kali kalau mau maksimal, tapi ada juga petani yang selama 1 tahun 1 kalender itu full tanaman kentang juga bisa, tapi hasilnya tidak akan semaksimal ketika terjadi rotasi tanaman. Untuk teknologi sangat membantu dan sangat mendukung. Contoh hal kecil saja, untuk alat ukur pH tanah itu mungkin petani itu nggak akan ngerti tanpa adanya teknologi. Jadi teknologi itu sangat membantu untuk petani kentang ke depannya. Jadi kalau hanya konvensional mungkin
hanya ilmu titen kalau bahasa Diengnya, jadi harus ada didukung dengan adanya teknologi. Jadi untuk petani muda Indonesia, khususnya petani kentang ataupun petani yang lain, jangan malu untuk bertani, karena bertani itu keren. Dan ke depan mungkin pertanian adalah industri paling efektif, paling maju, dan nggak akan ada matinya, karena segala sesuatunya akan kembali kepada pertanian. Salam sukses buat petani muda Indonesia.